Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyimak bersama seri penggalian surat Filipi yang ke-21, yang teks bacaan yang terangkat dari Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, mohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami dan membawa kami, tenggelamkan kami di dalam kebenaran firman-Mu dan bersabda bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini saya beri judul Nasihat untuk Sehati dan Sepikir dalam Tuhan. Nasihat untuk sehati dan sepikir dalam Tuhan. Saudara-saudari, nasihat untuk sehati dan sepikir dalam bagian firman Tuhan ini ditujukan spesial bagi dua orang wanita terkemuka dalam jemaat di Filipi yang setia melayani sebagai diakon atau syamaset, yaitu Eudia dan Sintike. Mereka dicatat bahwa mereka telah menunjukkan loyalitas pada awal pelayanan, namun pada akhirnya mereka terlibat konflik yang tajam sehingga mempengaruhi atau berdampak terhadap lajunya pelayanan jemaat. Memang konflik antar pelayan rupanya selalu menghambat pelayanan jemaat. Bahkan ini selalu eksis dalam tubuh gereja sebagai organisasi. Mengapa? Karena masing-masing pihak, baik Eudia maupun Sintike, sama-sama bersikeras dengan pikirannya sendiri, tidak mau mengalah, tidak mau kalah, dan juga menganggap diri lebih benar, tidak mau menerima pikiran dan tindakan yang berbeda dari rekan sepelayanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudaraku, dalam situasi dan kondisi seperti ini, ada 4 langkah solusi yang ditawarkan Rasul Paulus. Yang pertama, melalui dialog. Rasul Paulus menulis, Eudia kunasihati, Sintike kunasihati. Pengulangan kata nasihat di sini bertujuan pertama untuk membangun komunikasi dalam rangka mencairkan situasi konflik yang terjadi antar keduanya. Paulus menunjuk netralitasnya dalam menyelesaikan masalah tanpa memihak kepada si A atau si B. Kedua, melalui penyamaan persepsi. Yang pertama melalui dialog, dan dialog itu harus dilanjutkan sampai kedua orang yang berkonflik ini menyamakan persepsi. Untuk itu, Paulus meminta agar kedua wanita terkemuka itu, yang sementara terlibat konflik itu, sehati dan sepikir dalam Tuhan. Sehati dan sepikir dalam Kristus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah solusinya. Ketika pikiran dan hati kita tidak tertuju lagi pada Kristus dan tertuju pada perbedaan, hal itu semakin mempertajam masalah, mempertebal persoalan, dan yang dihasilkan hanyalah perdebatan yang cenderung mengemuka. Betapa pentingnya sehati dan sepikir dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, melalui mediasi. Yang ditugaskan Paulus untuk bertindak selaku mediator adalah Sunsugos, teman yang setia. Syarat seorang mediator adalah pelayan yang setia. Pelayan
yang track recordnya dipantau dan dinilai positif. Selain itu tidak memihak tentunya, tidak berat sebelah dengan mengedepankan netralitasnya, maka jelas sang mediator akan menjadi seorang rekan yang peduli, rekan sekerja Allah yang peduli, yang tidak terlibat dan tidak mau melibatkan diri dalam konflik. Dia akan menjadi penengah di dalam persoalan. Dia menjadi peacemaker, bukan problem maker. Dan saudaraku, betapa banyaknya persoalan yang ada di lingkungan pelayanan, tetapi tidak banyak orang mampu menampilkan dirinya sebagai pembawa damai, pembuat damai, peacemaker, malah ikut-ikutan menjadi bagian di dalam konflik, menjadi problem maker. Jangan semakin memanaskan dan meruncingkan masalah, saudaraku. Bukankah hal ini sudah dipertontonkan oleh gereja-gereja Tuhan dewasa ini? Bukankah keretakan yang kecil antar dua orang pemimpin gereja saja justru berdampak kepada perpecahan gereja? Lalu manakah para pelayan yang lain? Mengapa tidak membangun dialog? Mengapa tidak menjadi mediator? Dan juga mengapa sampai tidak ada penyelesaian konflik? Keempat, melalui keteladanan. Paulus menunjuk kepada Clemens dan rekan-rekan yang namanya telah tercantum dalam buku kehidupan, karena mereka justru telah mengorbankan jiwa raganya demi pelayanan, yaitu mereka telah meninggalkan teladan kesetiaannya sampai titik darah penghabisan, tanpa menyinggung perasaan rekan sekerjanya, tanpa membangkit-bangkit saudaraku, tanpa konflik, sehingga mereka layak dijadikan contoh dan rujukan bagi para pelayan yang terlibat konflik. Pertanyaan yang pertama untuk didiskusikan adalah, kapan terakhir Anda terlibat konflik? Kedua, bagaimana Anda menyelesaikan konflik itu? Biarlah Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera, mengawal hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.